Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safira Muhlis. Dan di video tugas kelima saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Langsung saja, etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan memahami perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan online. Jadi, metode ini melibatkan pengamatan dan analisis terhadap komunitas online, forum diskusi, blog, media sosial, dan platform lainnya di internet. Dalam etnografi itu, kita atau peneliti harus mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang terjadi di lingkungan online. Jadi, penelitian ini beda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Mereka yang menganalisis konten yang dibagikan, interaksi antara anggota komunitas, dan pola komunikasi yang terjadi di dalamnya. Jadi, untuk tujuan dari etnografi adalah untuk memahami budaya, nilai, norma, dan dinamika sosial yang ada di dalam komunitas online. Metode etnografi juga melibatkan penggunaan teknologi dan alat-alat digital untuk mengumpulkan data seperti screenshot, rekam layar, atau catatan dari percakapan dari interaksi online. Peneliti atau kita juga dapat menggunakan analisis teks dan analisis jaringan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada di dalam komunitas online. Etnografi memiliki keuntungan dalam mempelajari fenomena sosial dan budaya yang terjadi di dunia maya. Jadi, metode ini itu memungkinkan kita untuk mengamati interaksi secara real time dan memperoleh data yang akurat dan mendalam. Selain itu, etnografi juga dapat digunakan untuk mempelajari komunikasi online yang sulit diakses secara langsung. Namun, etnografi juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah privasi dan etika dalam pengumpulan data. Kita perlu atau peneliti perlu memastikan bahwa mereka menghormati privasi dan anonimitas penggunaan online, serta kita harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu bagaimana cara sih kita atau peneliti mengumpulkan data dalam etnografi. Jadi, pengumpulan data dalam etnografi, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan lingkungan online yang diteliti. Berikut ini ada beberapa cara umum yang digunakan oleh kita atau oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam etnografi. Yakni yang pertama itu ada observasi partisipatif. Kita dapat secara aktif terlibat dalam komunitas online yang diteliti dan mengamati interaksi antara anggota komunitas. Yang kedua yaitu pengumpulan data digital. Kita dapat mengumpulkan data digital seperti tangkapan layar atau screenshot, rekaman layar, atau catatan dari percakapan dan interaksi online. Untuk yang ketiga yaitu wawancara online. Kita dapat melakukan wawancara dengan anggota komunitas online melalui pesan pribadi atau platform komunikasi online lainnya. Yang keempat yaitu analisis konten. Kita dapat menganalisis konten yang dibagikan oleh anggota komunitas online seperti postingan di forum, komentar di blog, atau konten yang dibagikan di media sosial. Yang kelima yaitu analisis jaringan. Kita dapat menggunakan analisis jaringan untuk mematahkan hubungan antara anggota komunitas online. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat analisis. Kita dapat menggunakan alat-alat analisis seperti perangkat lunak atau perangkat yang dirancang khusus untuk kita memastikan data etnografi. Jadi alat-alat ini dapat membantu dalam mengorganisir, mengelompokkan, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Jadi penting untuk kita catat bahwa atau penting untuk kalian catat bahwa dalam penggunaan data dalam etnografi, kita atau peneliti harus memperhatikan etika penelitian dan hormati privasi dan anonimitas penggunaan online. Untuk mereka juga harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data online. Itu pembahasan selanjutnya yaitu alat-alat analisis apa saja sih yang dapat digunakan oleh kita atau peneliti dalam etnografi. Jadi, untuk alat-alatnya itu ada beberapa alat.
Analisis yang dapat digunakan oleh kita atau peneliti dalam etnografi untuk kita membantu mereka dalam mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data yang dikumpulkan. Jadi, berikut ada beberapa contoh alat-alat analisis yang sering digunakan dalam etnografi. Yang pertama itu Salford Analysis Text, yang kedua alat analisis jaringan, yang ketiga alat analisis sentimen, yang keempat alat analisis visual, dan yang kelima adalah alat analisis kuantitatif. Pemilihan alat analisis akan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Penting untuk memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memahami cara menggunakan dengan baik. Baik, ini adalah pembahasan terakhir saya, yaitu langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Jadi berikut ada beberapa langkah-langkah umum dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan penelitian. Kita harus tentukan tujuan penelitian etnografi, apa yang ingin kita pelajari, dan pahami tentang komunitas online yang akan diteliti. Untuk langkah yang kedua yaitu identifikasi komunitas online. Itu kita harus menentukan komunikasi online yang akan menjadi fokus penelitian kita. Pilih komunitas yang relevan dengan topik penelitian kita dan memilih aktivitas yang cukup aktif. Yang ketiga yaitu observasi dan pengamatan. Jadi kita harus memulailah mengamati dan mengikuti komunitas online yang kita teliti. Kita amati perilaku, interaksi, dan konten yang dibagikan oleh anggota komunitas. Catat dan dokumentasikan temuan kita. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Itu kita gunakan berbagai metode dan mengumpulkan data seperti tangkapan layar, rekaman layar, atau catatan dari percakapan dan interaksi online. Kita harus memastikan atau kita harus menghormati privasi dan anonimitas penggunaan online dalam proses pengumpulan data. Yang kelima yaitu analisis data. Analisis data yang telah kita kumpulkan, kita dapat menggunakan analisis teks untuk menganalisis konten yang dibagikan oleh anggota komunitas. Serta kita harus menganalisis jaringan untuk memetakan hubungan antara anggota komunitas. Maka yang keenam yaitu interpretasi dan temuan. Interpretasi data yang telah kita analis dan identifikasi temuan-temuan penting. Kita harus cari pola, tren, dan makna di balik data yang kita kumpulkan. Dan kita harus jelaskan dan diskusikan temuan kita secara mendalam. Untuk langkah yang ketujuh yaitu penulisan laporan. Kita harus menulis laporan penelitian yang mencakup semua langkah penelitian, temuan, dan interpretasi kita. Untuk langkah yang kedelapan yaitu validasi dan preview. Kita harus ajukan laporan penelitian kita untuk validasi dan tinjau oleh rekan sejawat atau pekat dalam bidang etnografi. Terima umpan balik dan saran untuk kita harus meningkatkan kualitas penelitian kita. Dan yang terakhir yaitu publikasikan dan bagikan hasil. Kita harus mempublikasikan laporan penelitian kita dalam jurnal akademik atau forum yang sesuai. Kita bagikan temuan kita dengan komunitas akademik dan praktik yang tertarik dengan topik penelitian kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atau kalian ingin mencari etnografi lebih jelas, kalian buka Google atau media-media lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.